Ibadah anak kelas kecil tanggal 20 Desember 2020 dengan tema Tuhan memakai hidupku. Shalom adik-adik. Apa kabar nih semuanya? Pasti semuanya luar biasa. Nah, ketemu lagi dengan Kak Lini dan Kak Anton. iya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau ngapain ayo? Mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa beribadah dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah Tuhan memakai hidupku. Passwordnya, ini aku Tuhan pakai hidupku. Yes. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Yuk kita gunakan mulut kita untuk bernyanyi buat Tuhan. Semuanya tepuk tangan ya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yeay. Senangnya rasanya memuji-muji Tuhan ya Kak. Nah adik-adik semuanya boleh duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita ya adik-adik. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Ya benar Bapa, biarlah kehendak-Mu Tuhan terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan. Karena kami mau taat kepada-Mu, karena kami mau Tuhan menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Engkau yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hati yang taat bagi setiap kami.
Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yuli. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Tentunya semangat, antusias di dalam Tuhan. Oh ya, Kak Yuli saat ini dari rumah mau mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kakak senang bisa melayani adik-adik walaupun kita masih di rumah saja. Adik-adik, kamu pernah tahu nggak tentang permainan yang begini? Iya, ini namanya permainan donat susun atau ring donat. Teman-temanmu akan bermain dalam permainan ini. Kamu saksikan ya. Permainan ini semakin ke atas, semakin donat-donat itu semakin kecil. Tuh lihat, hebat ya teman-teman kalian. Pernah kan kamu memainkan yang begini? Buat kalian yang sudah gede-gede, pasti kalian menganggap permainan ini sangat gampang. Nah, begitu juga adik-adik. Semakin kalian tumbuh besar ke atas, semakin kalian luar biasa. Semakin kemampuan kamu bertambah, kamu pasti senang ya. Dengan kemampuan kamu yang bertambah, kamu bisa memberikan banyak hal buat orang-orang di sekitarmu. Khususnya di rumah, kamu bisa menolong papa, menolong mama, atau saudara-saudara. Dan kakak yakin ketika kamu bisa berbuat sesuatu buat orang lain, kamu pasti bangga dan bahagia. Jadi, di saat kamu mau melakukan sesuatu buat orang lain atau melayani buat seseorang, itu namanya Tuhan sedang memakai hidupmu. Seperti tema kita dalam minggu ini, Tuhan memakai hidupku. Nah, Tuhan memakai engkau untuk kemuliaannya. Senang ya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Sama seperti ketika contohnya ya Pak Jokowi, Presiden Indonesia meminta adik-adik membawa tasnya. Kamu pasti senang ya. Ketika dia pergi, kalian temenin membawa tasnya. Itu sesuatu kehormatan buat kita. Nah, apalagi Tuhan Yesus memakai hidup kita adik-adik. Karena Yesus itu adalah raja di atas segala raja, baik di bumi maupun di sorga. Kakak percaya ketika Tuhan memakai hidup kita untuk kemuliaannya, itu adalah suatu kehormatan. Spesial nih buat kalian yang di rumah, adik-adik kakak yang masih kecil-kecil. Kamu jangan takut, kakak akan ceritakan bagaimana di Alkitab kisah-kisah yang Tuhan pakai dari kecilnya untuk melayani Dia. Nah, buat adik-adik yang masih kecil, kamu juga bisa dipakai oleh Tuhan. Adik-adik, apakah kamu suka memuji Tuhan? Kakak suka memuji Tuhan. Nah, suatu hari di dekat kota Yerusalem terdengar suara yang riuh. Heboh. Apa itu ya? Adik-adik pernah nggak melihat pawai? Nah, seperti itulah yang terjadi. Ramai sekali. Banyak suara orang. Dan ada juga suara trompet. Orang banyak ada di sana. Memegang ranting, pohon,
dan terdengar suara orang-orang berseru loh adik-adik. Katanya, Hosana, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Wah, ternyata mereka sedang memuji-muji Tuhan. Dan lihat, di tengah-tengah mereka ada Tuhan Yesus. Dia datang dengan seekor keledai muda. Orang-orang mengiringnya dengan penuh puji-pujian. Nah, di antara orang-orang itu ada juga anak-anak kecil adik-adik. Mereka dengan begitu semangat memuji-muji Tuhan. Wah, mereka mengiring Yesus menuju Yerusalem dengan penuh puji-pujian. Namun, di tengah keramaian dan puji-pujian itu, ada beberapa orang yang tidak suka. Mereka itu ahli Taurat, orang Farisi, karena mereka memang tidak menyukai Yesus. Setelah Yesus tiba di Bait Allah di kota Yerusalem, banyak orang datang berbondong-bondong kepada Yesus, dan Yesus menyembuhkan mereka. Dengan melihat mujizat itu, banyak orang memuji-muji Tuhan, dan anak-anak kecil itu pun memuji Tuhan sambil berkata kembali, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Wah, mendengar itu orang-orang yang membenci Yesus itu menjadi jengkel hatinya. Dan Yesus mengetahui kalau mereka itu sangat tidak menyukai apa yang sedang terjadi. Sehingga Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ada tertulis bahwa Tuhan telah menaruh puji-pujian ke dalam mulut anak-anak kecil untuk memuji nama Yesus. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan memakai hidupmu yang masih kecil untuk memuji-muji namanya. Bahkan Tuhan membungkamkan mulut orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan puji-pujian yang keluar dari mulut anak-anak. Ayo adik-adik, kamu yang mau dipakai Tuhan, kita mau berdoa. Kak Yuli akan berdoa buat kalian. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, walaupun kami kecil, Engkau sudah menaruh puji-pujian dalam mulut kami untuk kami melayani Engkau, memuji-muji Engkau Tuhan. Sebab itu, biarlah Tuhan lewat hidup kami, nama Tuhan dimuliakan. Lewat tangan kami melayani orang-orang yang ada di sekitar kami. Lewat apa yang Tuhan taruh, memperhatikan orang-orang. Pakai kami Tuhan, berdoa buat orang lain. Pakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami mau terus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini di dalam Markus 10 ayat 14b. Begini firman Tuhan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Kak Yuli ulangin, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang demikianlah yang empunya kerajaan Allah. Jadi adik-adik hafal ya ayat ini di rumah. Sampai ketemu lagi. Ingat ya, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Mari adik-adik, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.